Yang datang itu bentuknya nggak karuan. Ada yang mukanya separuh somplak ini, itu mereka cuma butuh sate. Gak usah takut, yang penting kita kaya. Dari 100.000 saya naikin harga dari 1 juta. Interaksinya seperti apa, Mas? Biasa, kayak Ngobrol jualan gitu. sate. Iya, Dia juga bicara. bicara. Beli 5, 25 juta. Duit, dikeluarin duit. Ada duitnya. Ada duitnya. Duit masuk bakul semua, duit masuk bakul. Setelah habis itu, wih, duit 1 bakul itu penuh padat. Saya dari bongkar-bongkar di Loakan, itu saya nemu sebuah primbon lama. Di situ judulnya itu Primbon Jawa Betal Jemur Ada Makna. Saya baca-baca, di situ ada tinju baja, ada yang buat pengasihan lah, ada buat pengelarisan lah, ada buat pesugihan, ada semua di situ. Jadi setelah punya ilmu itu, emosi tambah meningkat ya? Tambah tinggi. Heru, yang dikenal sebagai Si Gundul, menyimpan cerita masa lalu yang penuh lika-liku. Kehidupannya diwarnai oleh perjuangan dan masa-masa kelam yang memaksanya tumbuh menjadi sosok tangguh. Di tengah berbagai cobaan hidup, Heru pernah terjebak dalam lingkungan yang sulit dan menghadapi masa-masa berat yang hampir membuatnya menyerah. Namun, justru dari pengalaman inilah ia menemukan tekad baru untuk mengubah hidupnya mencari arti kebebasan. Dan inilah Heru Si Gundul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, hari ini ada narasumber yang kalau nggak kenal ini keterlaluan. Siapa dia? Mas Heru Gundul. Apa kabar Mas Heru? Kabar baik, sangat baik. Terima kasih sebelumnya sudah mau mampir ke Malam Mencekam nih. Mas Heru dari Jogja ke sini ya. Ya. Capek juga nih. Ya. Langsung gas ya. Kalau dibilang capek sih enggak sih, karena saya cuma duduk. Langsung nyampe gitu ya. Iya, karena yang nyetir kan ada. Tinggal tidur ya. Iya. Iya, terima kasih Mas Heru Gundul. Katanya boleh manggil Gundul juga ya. Wah, Gundul nama saya. Tapi kok saya berat gitu manggil Gundul ya. Waduh. Kayak kurang gimana gitu, kurang sopan gitu ya. Ya kalau manggil nama masa kurang sopan. Kalau Gundul itu biasanya ejekan gitu ya ke orang. Woi Gundul. Kalau ke Mas Heru enggak ya? Untuk ke saya itu nama kebesaran. Sakral ya. Nah Sobat Malam Mencekam, hari ini Mas Heru Gundul punya kisah, apa ya disebutnya, biografi atau petualangan hidup mungkin ya. Ya, dari boleh mulai lah. apa namanya, dulu pernah bandel sampai dengan wah jadi seperti sekarang kan tahu semua ya di TV swasta. Itu kontraknya udah sampai 17 tahun itu acara Jejak Si Gundul. Nanti kita dengarkan bersama. Jangan kemana-mana, jangan skip ya. Dan sobat, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan melimpah rezekinya ya. Amin. Mas Gundul akan menceritakan kisahnya dari awal untuk berbagi kepada kita. Mudah-mudahan jadi manfaat nih. Kita petik positifnya. Kalau yang negatifnya jangan diambil. Udah siap? Siap. Oke. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Heru Gundul. Jadi gini Mang Ai. Jadi saya dulu lahir kecil besar di Metro Lampung Tengah. Sekarang jadi kota Metro sih. Nah, almarhum bapak, ya sekarang sudah meninggal ya. Itu dulu dia pejabat publik lah. Kemudian ibu itu seorang bisnis girl yang lumayan sukses. Yaitu dia ngambil barang-barang dari Jawa, kemudian dijual di Lampung. Itu dari mebler, kuningan, batik, dan sebagainya. Bahkan perhiasan juga. Ya. Berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara Mang. Dan saya pas yang terakhir.
Nah, cuman permasalahannya kan karena bapak itu sibuk, ibu sibuk nggak pernah di rumah, sehingga kita anak-anak itu menjadi anak-anak yang kurang perhatian. Dan saya itu orang yang haus akan perhatian dan akhirnya cari-cari perhatian. Nah, di masa kecil ya biasalah cari perhatiannya anak-anak seperti apa. Dan akhirnya saya sering mukulin anak orang. Kayak broken home gitu? Ya, keluarga kita keluarga broken. Secara otomatis karena kesibukan orang tua. Jadi bukan karena perpisahan, bukan. Tapi karena kesibukan mereka masing-masing. Nah akhirnya kita cari perhatian, wah kita mukulin anak orang. Kalau mukulin anak orang kan laporan ke orang tua. Wah jadi orang tua jadi perhatian sama kita. Iya. Walaupun perhatiannya dengan sabuk, dengan rotan. Tapi kita diperhatiin. Itu usia berapa tuh? Itu saya dari TK saya sudah hidup seperti itu karena saya hidup di kampung preman. Di Lampung itu? Di Metro itu, ya. Ada sebuah kampung yang isinya cuman copet, garong, maling, dan penjudi, dan itu kampung saya. Zaman dulu. Sekarang udah nggak ya kampung itu? Sekarang lihat aja sudah enggak, karena sudah modern. Itu zaman itu kampung memang kampung yang di pinggir sawah, pinggir hutan, dan bisa dikatakan kampung Brong, dan di situ tanah murah dulu sehingga almarhum bapak beli tanah di sana kan, di situ. Sehingga karakter saya terbentuk dari lingkungan. Ya. Keras ya? Ya lingkungan yang keras dan licik. Nah itulah karakter saya terbentuk. Bukan karena orang tua mang. Nah akhirnya dari situ karena saya sering mukulin orang, secara otomatis saya juga sering dipukulin orang. Dan akhirnya saya mikir nih, karena kalau dipukulin sakit tuh mang. Saya pengen belajar ilmu bela diri. Cuman saya mikir kalau saya cuma belajar silat, saya mungkin kalau saya mahir, saya musuh 2 orang, 3 orang, saya masih bisa menang. Saya belajar karate, belajar taekwondo dan lain sebagainya, mungkin musuh 2-3 orang masih bisa menang. Tapi kalau saya dikeroyok banyak orang, KO juga. Lebih parah kan? Lebih parah. Nah, ini saya berpikir karena saya juga orang yang suka baca. Saya sering baca komik, saya sering baca cerita silat, terus nonton TV yang akhirnya wah ternyata di luar silat, taekwondo dan sebagainya itu ada ilmu yang lebih hebat, yaitu ilmu olah kanuragan. Kejagaan. Nah disitulah saya mencoba untuk mencari ilmu seperti itu, tapi yang ada zong. Saya cari perguruan-perguruan yang mencoba belajar seperti itu, mereka nolak karena pada waktu itu saya masih SD. Saya masih kelas 2 menuju ke kelas 3 SD itu kan. Saya mencoba untuk belajar hal seperti itu. Ditolak. Jadi orang-orang tua itu kan mereka nganggap kita anak-anak apa sih? Jadi mereka jawab, udahlah sekolah aja yang benar. Jadi mereka nggak ngerti apa yang kita pikirin kan. Saya bukan karena dendam dengan seorang atau enggak, itu enggak. Cuman saya nggak mau sakit. Karena saya hobinya berkelahi, hobinya tawuran. Ya bukan tawuran, di zaman itu belum ada tawuran. Hobinya ngebukin orang, secara otomatis sering digebukin. Kalau digebukin sakit. Jadi saya pengen selamat. Jadi pengen kalau berantem menang. Bisa gebukin orang. Karena itu suatu kepuasan. Akhirnya ada gimana nih? Karena sering berjalannya waktu saya juga sering digebukin orang kan. Sakit. Bahkan juga sudah berantem, kalah digebukin orang, pulang digebukin bapak. Ya, zaman kecil saya tuh saya kenyang, rotan. Nah, itu di pantat itu sering. Terus itu di punggung, di pantat itu udah kenyang kita. Itu sakit. Nah makanya gimana caranya supaya kita nerima pukulan ini nggak sakit.
Ya itu, berpikir wah belajar gimana caranya. Tapi ya itu sih, alam menjawab itu. Karena saya punya hobi nih, senang nongkrong di tempat-tempat barang bekas. Cari-cari barang bekas, apa sih yang menarik. Karena saya tuh hobi mengumpulkan barang bekas. Karena apa, barang bekas itu seringkali orang nggak tahu bahwa itu barang yang masih bisa dipergunakan. Dan kita bisa beli dengan harga murah. Walaupun jujur aja, dari segi finansial saya nggak pernah kekurangan. Karena almarhum bapak saya pejabat dan ibu saya seorang bisnis yang besar. Jadi duit bisa dikatakan unlimited. Jadi mereka udah taruh duit di dekat TV itu ada kotak. Butuh duit ambil aja sendiri. Kalau kurang tinggal ngomong. Jadi untuk kakak-kakak adik-adik itu duit sudah ada di situ. Buat kakak-kakak, buat kita itu. Keperluan sudah ada di situ, tinggal ngambil. Cuman hobi mengumpulkan barang bekas itu satu hal hobi yang asik. Dan di situ seringkali kita mendapatkan barang-barang yang bagus. Jadi baik itu senjata kuno, kayak keris patah, atau keris yang dia mereka anggap itu nggak ada gunanya. Akhirnya kan jadi loak. Buku-buku bekas yang mereka anggap itu sudah nggak ada gunanya. Nah disitulah saya dari bongkar-bongkar di loakan itu saya nemu sebuah primbon lama. Warnanya sudah kuning coklat, kayak bekas iler, bekas air, garis-garis ketuaannya jelas banget. Bahkan ada yang sebagian keropos dimakan ngengat ya. Rayap ya. Ya entah rayap atau ngengat, tapi bolong-bolong itu. Di situ judulnya itu Primbon Jawa Betal Jemur Ada Makna. Itu primbonnya, primbon kuno, primbon lama. Saya baca-baca di situ ada istilahnya ilmu kekebalan. Lakunya seperti ini, bla 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 bla. Bacaannya, ritualnya seperti ini. Ada jurus-jurusnya? Ada. Jadi ada macam-macam ini. Ada kekebalan lah, ada istilahnya tinju baja, ada yang buat pengasihan lah, ada buat pengelarisan lah, ada buat pesugihan, ada semua di situ. Cuman saya tertarik untuk, wah ini, untuk kanuragan ini. Saya bisa berantem, bak, saya dipukul, digebuk, nggak mempan. Wah, akhirnya saya beli. Waktu itu cuman 5 rupiah. 5 rupiah. Itu saya beli cuma 5 rupiah. Kemudian saya baca-baca. Oh ini coba saya praktekin. Saya praktekin waktu itu kekebalan. Nggak niat cari pembimbing ya situ ya? Nggak ada yang mau. Jadi orang-orang tua tuh kalau waktu saya cari aja mereka nolak. Kalau saya tunjukin ini, yang saya takutin, wah bisa disita ini. Bahaya. Saya tidak bisa belajar. Saya baca-baca ini saya harus praktekin ini. Walaupun waktu itu saya belum kenal namanya puasa. Bagaimana istilahnya ngerowot itu bagaimana, mutih itu bagaimana. Bertanya-tanya puasa mutih itu yang benar bagaimana. Dari situ. Wah kan ada ritualnya tuh. Kalau ini puasa mutih sekian hari, habis itu puasa biasa, ditambah lagi puasa ngebleng. Ngebleng itu nggak makan, nggak minum, itu 3 hari 3 malam. Nah selama itu mantranya dibaca atau bacaannya itu dibaca. Setelah puasa jam sekian. Nah awalnya gagal puasa, lupa makan. Tapi akhirnya dengan tekad, ya akhirnya bisa juga. Untuk satu ilmu itu berapa lama tuh? Yang pertama tadi? Berapa hari? Bukan cuma berapa hari, berapa bulan. Bulanan ya? Bulanan, karena kita tanpa pembimbing dan tanpa pengawas. Ya puasa, nggak ada ngontrol, yang ngontrol diri kita. Jadi sering lu namanya juga anak-anak. Puasa kawan-kawannya jajan, ikut. Karena di zaman itu kalau buat saya, buat teman-temannya jajan, asik makan. Kalau saya nggak mau, saya keluar duit buat jajan. Yang mereka beli, saya ambil, yang saya makan. Mereka ngamuk-ngamuk itu satu
wah, satu satu ada satu yang asik gitu loh, buat teman-teman marah, buat teman-teman nangis. Kita jailin, kita palakin. Jadi waktu itu Mas Gundul ini suka ngebully juga ya? Ya bisa dibilang begitu sih. Pada takut anak-anak seumurannya? Anak-anak seumuran nggak ada yang berani. Mereka takut nggak, tapi nggak ada yang berani. Karena mereka berani jawab yang bikin saya tersinggung, selesai dah. Mau benjol-benjol atau memar-memar itu doang. Urusan orang tua pas itu ya? Ya kalau habis itu mereka laporan, orang tuanya lapor ke bapak saya, udah itu urusan orang tua. Kalau mereka masuk rumah sakit ya orang tua yang biayain. Walaupun habis itu saya dihajar juga dengan orang tua. Itu bahkan umur yang di atas saya nggak peduli. Saya SD gitu, musuh SMP gitu. Kalau dia ngomong gak enak, tak sikat. Walaupun saya harus digebukin, saya cuman diam sebentar, dia meleng ngambil batu bata, kepruk kepalanya. Sampai berdarah itu ya? Bukan cuma berdarah lagi, masuk rumah sakit. Itu urusan orang tua. Masa bodoh. Dan akhirnya orang-orang di sekitar saya takut. Karena mereka gebukin saya cuman ya dua-dua meleng dikit, mereka masuk rumah sakit. Saya nggak peduli. Itu masih SD? Masih SD. Berarti waktu itu postur tubuh gede ya? Enggak, postur tubuh saya paling kecil di antara teman-teman. Tapi paling berani. Tapi mentalnya paling gila. Nggak ada takutnya. Jadi ya itu sih, setelah berbulan-bulan akhirnya lelaku saya berhasil. Berhasil itu karena malam itu ya kalau orang-orang sekarang bilang meditasi, kalau orang zaman bilang semedi lah. Sudah tengah malam itu sudah hari terakhir, ritual saya sudah sambil lemes-lemes itu harus duduk diam meditasi itu. Saya duduk, saya cuma diem gitu kan. Sambil baca mantranya toh bla 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 bla. Tiba-tiba saya ngeliat kayak ada sinar terang. Tapi sinar itu merah panas gitu. Apa ini? Terus tiba-tiba saya ngeliat sosok kayak besar gitu, hitam. Saya nggak ngeliat apa dan siapa. Tiba-tiba dia cuman kayak pegang kayak baju gitu loh. Dia kayak pegang baju dan dia pakaiin ke saya. Dari situlah, habis itu saya kebangun, apa ini? Cuman saya mikir apa ya, saya mikir gak ketemu. Tapi di situ sosok itu lah hilang, tapi badan itu masih terasa panas. Apa ya? Saya nggak ngerti. Nah sampai setelah itu beberapa saat kemudian, ya itu ada si kejadian anaknya si ini begal, macam-macam, tak kepruk lah juga palanya, pakai batu bata. Ya cuman berdarah-darah gitu kan, bilang ke bapaknya. Nah bapaknya dia istilahnya marah, ya namanya juga baru keluar dari baru penjara, emosinya masih anaknya tahu-tahu berdarah-darah, dia keluarlah bawa pisau seginilah. Nah terus dia sabet saya pakai pisau, jas ke muka gini kan. Waktu itu saya harus, waduh ampun, saya cuma teriak gitu kan, saya lari. Tapi begitu saya jauh, gak ada darahnya ya. Tadi kena enggak sih? Perasaan kena, karena terasa sakit waktu itu. Tapi kok gak ada darahnya.
Dari situ saya bisa ketawa. Berarti ilmu saya berhasil. Berhasil. Berhasil ini. Ada. Nah dari situlah makin gila. Mau umuran mau apa, udah di macam-macam. Ambil batu lempar das. Itu kejadian setelah kejadian itu tahun 82 pertengahan ya. Itu saya naik ke kelas 3. Itu saya ngebukin mukulin anaknya kepala sekolah. Mukulin anak kepala sekolah. Bukan cuma bengep-bengep, berdarah-darah kan. Terus bapak marah, saya dihajar habis-habisan. Saya cuma diem dihajar karena sudah tidak ngerasain sakit lagi. Sudah kebal tadi ya? Sudah kebal tadi kan. Nah akhirnya saya dapat hukuman nggak boleh liburan. Karena kita punya ritual dulu kalau kita liburan, kita pasti ke Jawa. Dari Lampung ke Jawa liburan, pasti ke Jogja. Nah keluarga semua liburan Jogja, saya ditinggal cuma sama pembantu. Dengan berbagai cara, mereka ke Jawa liburan, saya harus bisa nyusul mereka. Akhirnya saya sendirian nih, saya nyusul ke Jogja. Gak punya alamat, gak punya duit sebenarnya. Tapi almarhum bapak dulu kan petani besar juga, dia punya bahan apa, punya cengkeh, punya simpenan itu kan harta karun lah. Kita ambil sebagian, kita jual, kita ambil sebagian dan kita bisa bawa ke Jakarta, ke Jogja. Dan orang-orang kaget saya bisa sampai ke Jogja sendiri, walaupun zaman dulu belum ada bis yang langsungan, itu belum ada. Jadi harus putus-putus dari metro ke Tegineneng, dari Tegineneng ke Tanjung Karang, dari Tanjung Karang ke Bakahuni nyebrang kapal, dari kapal ke Merak kapal, dari Merak masih ke Jakarta, dari Jakarta baru ke Jogja. Nah di Jogja sampai di terminal kita bingung. Saya bingung di terminal karena nggak punya alamat. Belum pernah ke sana? Pernah. Sebelumnya tapi kan dengan keluarga. Akhirnya jalan, sampailah ke rumah. Orang kaget semua. Walaupun di situ akhirnya saya bisa liburan. Setelah pulang dari Lampung, dihajar lagi. Sampai satu ketika, saya lulus SD, saya ke Jogja. Karena kakak-kakak saya pindah ke Jogja untuk sekolah. Saya juga mau. Karena waktu zaman segitu Jogja itu terkenal kota pelajar. Masih ingat tahun berapa itu? Itu tahun 85. Tahun 85 saya ke Jogja, baru SMP saya di Jogja. Di situ. Nah di Jogja ini kan di Jawa. Jawa itu bisa dikatakan ilmu-ilmu semacam itu lebih banyak daripada di Sumatera. Akhirnya di SMP itu saya juga aktif di Pramuka, saya aktif di P3A, pura-pura pencinta alam. Pura-pura ya? Iya pura-pura. Saya bukan pencinta alam, saya cuma pura-pura pencinta alam aja. Sampai waktu itu ketemu orang tua di lereng Merapi kalau nggak salah. Waktu itu saya baru kegiatan Pramuka. Orang tua itu ngeliat saya, terus dia ngomong, orang gila. Saya cuma, mbah, wong edan piye to mbah? Waras aku mbah. Cuma giling-giling. Wong edan. Uripmu ki nyangsang. Nyungsang bukan nyangsang. Uripmu ki nyungsang. Duh, nyungsang piye to mbah? Dia tanya, yang ngajarin kamu ilmu siapa? Nggak ada. Saya ngomong. Jadi angsarmu ki kualik. Jadi auranya itu terbalik. Jadi kalau aliran darah umpamanya ya, itu istilahnya dari bawah ke atas, itu karena kita salah belajar, itu aliran tenaga sih itu dari atas ke bawah. Dan itu kalau diterus-teruskan gila. Penyebabnya ilmu yang tadi? Iya, salah dalam penerapan, salah dalam belajar. Saya cuma ngomong gitu, mbah, nek cen gue ngerti salah ya buat dibenaki. Istilahnya kan seperti itu. Orang mau ngomong tok,
Ya karena saya dari kecil terbiasa sama siapapun berani. Jadi sama orang tua itu pun ya langsung saya colotin. Kalau tahu salah, ambok dibenerin. Dia cuma giling-giling. Ya untuk bersihin itu harus buang. Lu buang biaya. Ya ilmu mau dibuang. Wah, eman-eman. Sayang. Karena nggak cuma saat itu bukan cuma satu ilmu yang sudah saya pahami, tapi ada beberapa ilmu yang sudah bertahun-tahun saya pelajari dengan berjibaku, dengan susah payah harus buang, eman. Tapi ya akhirnya, ya wis lah, luweh, terserah dah mau nyungsang kayak mau apa. Cuma dari situ, dari saya SMP, hidup saya lebih parah lagi. Gak bisa ngelihat, gak bisa dengar omongan, gak bisa ngelihat satu hal yang nyenggol saya dikit. Kalau sekolah rajin tapi ya? Rajin bolos. Tetap bolos. Jadi saya SMP pertama di Jogja, itu saya dari Lampung ke Jogja. Hari pertama saya masuk sekolah, saya masih ingat, itu saya mukulin anak kelas 3, injek-injek mukanya. Saya langsung dipanggil kepala sekolah. Hari pertama itu saya masuk sekolah. Hari ke-7 saya masuk sekolah, saya mukulin beberapa orang. Karena saya mukulin anak kelas 2 waktu itu, ternyata dia istilahnya pimpinan geng. Akhirnya saya dikeroyok. Walaupun saya nggak sakit, saya nggak cuman tempat tinggal saya tiap hari ditungguin. Akhirnya saya minggat dari rumah karena orang tua saya di Lampung semua. Jadi saya tinggal cuman sama kakak. Saya nggak berani pulang. Akhirnya saya waktu itu ke Surabaya nonton bola. 3 hari saya nggak pulang. Terus bosen jalan-jalan, saya baru pulang. Baru saya pulang, ini kan rumah saya diapelin terus tuh sama mereka dijagain tuh. Jendela dipecah ini. Gila. Saya mau pulang, begitu saya pulang, saya kabur lagi. Cuman saya ngincim itu tuh pimpinannya anak geng itu. Sore agak malam deh, kira-kira jam 7-an itu. Saya main ke rumahnya. Sama orang tuanya saya bilang mau belajar kelompok gitu kan. Nah, langsung saya ambil. Waktu itu kita pakai sepeda BMX. Kita yuk kita adu BMX. Alasan kita gitu. Dia panas kan. Sampai di tempat sepi, nggak balapan, sikat bak. Ya sekali terancam. Berarti ngerah teman-teman lagi rumah, selesai. Dan waktu itu saya cuma ngasih kenang-kenangan sedikit aja. Cuma ukiran di kuping doang. Jadi saya nggak ambil kupingnya, saya cuma kasih ukiran doang. Dan setelah itu dia nggak berani. Jadi setelah punya ilmu itu emosi tambah meningkat ya? Tambah tinggi. Walaupun sebelumnya memang tinggi ya? Iya sebelumnya tambah tinggi, tapi setelah itu tambah tinggi. Itu ada gangguan-gangguan nggak kan ritual ya? Iya. Maksudnya ketika tidur mimpi didatangi apa begitu? Ya mimpi buruk itu, ya kalau saya katakan dibilang iya, bilang enggak. Karena di dalam tidur tuh seringkali gelisah juga. Karena kayak ada yang datang terus mau gebukin kita, ada yang datang kayak muncak kayak kita, itu sering gitu. Nah cuman istilahnya di sosial, dari saya emosi tinggi, jadi saya berpikir, wah kalau saya gini sampai kedengaran orang tua, saya selesai. Saya pasti akan ditarik ke Lampung lagi. Akhirnya saya membuat strategi. Selain brutal di belakang, saya juga bikin
satu hal yang bagus. Saya ikut organisasi-organisasi kayak Pramuka, OSIS, sehingga di bidang kegiatan sekolah saya juga punya kemampuan. Jadi kalau saya nggak pulang, kemah Pramuka. SMP ini? SMP. Jadi mereka sudah nggak kaget kalau saya nggak pulang. Di situ. Jadi hidup dengan dua dunia. Jadi untuk membuat kedok ke orang tua. Jadi laporan-laporan wah, bagus. Tapi di belakang itu saya hidup di jalan, ya tahu sendirilah kehidupan jalan seperti apa. Kita komunitas waktu kalau SMP saya punya geng itu BMX Bandit. Sepeda ya? Ya. Di SMP di zaman itu namanya gengnya BMX Bandit. Bandit. Karena waktu itu ada film BMX Bandit. BMX Bandit itu film bioskop yang orang luar itu dia bermain BMX dengan freestyle kan. Nah, kita juga akhirnya saya ajak teman-teman untuk bermain freestyle. Cuman karena kita nggak punya hanya fasilitas umum. Jadi besi-besi selokan itu kita angkat, gajil batu buat jumping. Hanya orang kampung mana atau orang SMP mana yang agak macam-macam kita serbu bareng-bareng. Ya satu hal-hal yang asik anak-anak muda aja. Masalah dan masalah terus ya? Ya, karena kalau nggak ada masalah itu ampang rasanya. Jadi kayak hidup itu kosong. Jadi akhirnya dari satu masalah cari masalah. Jadi kalau nggak ada masalah kita yang cari masalah. Teman-teman tahu kalau Mas Gundul punya ilmu? Nggak tahu. Nggak tahu. Teman-teman nggak tahu. Karena saya jarang cerita, nggak pernah cerita. Yang jelas kalau berantem gebuk-gebukan. Cuman kalau ada teman, tadi tuh kamu kena sabet gimana sih? Enggak kena kok. Nyerempet doang. Saya cuma padahal jelas kena ya? Padahal jelas kena. Dia cuma nyerempet cuma baju doang, baju sobek nih. Enggak kena badan. Untunglah. Saya selalu bisa menutupin itu kan. Itu. Kemudian sampai saya SMA, saya meningkat lagi dari geng SMP sepedaan, SMA geng motor biasa. Tapi kelas naik terus? Kelas naik terus. Nggak pernah tinggal ya? Kelas nggak pernah tinggal. Untungnya saya masih, ya Tuhan kasih otak yang brilian lah. Gitu. Baru di SMA kelas 3, 2 kali saya tidak lulus sekolah. Ya bukan karena tidak mampu mengikuti pelajaran. Cuman karena nggak lulus pertama karena mukulin guru bahasa Inggris. Terus waktu SMA kelas 2 mukulin guru PMP. Luar biasa ya. Itu jadi 2 kali saya nggak lulus sekolah. Akhirnya saya ikut paket C. Itu ilmu lu masih nempel? Masih. Semakin kuat? Semakin kuat. Bahkan setelah saya SMA, jujur aja kita hidup di jalan itu kan duit selalu kurang. Karena kehidupan di jalan kita kehidupan foya-foya. Mana yang judi, mana yang mabok, duit selalu kurang. Walaupun kiriman dari orang tua tuh nggak pernah sedikit, tapi selalu kurang. Karena ya tahu sendirilah kehidupan di jalan seperti apa. Itu dan akhirnya saya berusaha untuk cari duit nih di jalan, di belakang orang tua. Akhirnya apa ya yang cari duit? Istilahnya ya akhirnya ya, hal-hal yang negatif lah yang kita lakukan. Dari pertama ya kecil-kecilan. Sudah pakai motor ini? Sudah. SMA saya sudah pakai motor. Walaupun motor waktu itu yang saya bisa bawa cuman si Pitung. Yang sekarang jadi motor legenda ya. Memang motor waktu itu mahal kan harganya? Iya. Nggak boleh kredit dulu. Iya. Saya punya motor SMA kelas 1 itu Pitung, Honda Pitung ya, Honda 70. Bebek 70 gitu? Bebek 70. Kalau kita bilang Pitung. Pitung puluh. Iya. Itu
motor nggak pernah bisa mulus, hancur terus. Karena kita sering tabrakan, sering jatuh. Ya, karena kalau kita mabuk naik motornya gimana tuh? Oh, sudah mulai mabuk nih ya? Ya dari SMP sudah. Oh, SMP? Dari SMP sudah. Dari SMP sudah, cuma dari SMA lebih parah lagi. Makanya kita selalu kurang, bahkan kena di situ. Nah, waktu itu, zaman itu namanya apa, Mas Gundul? zaman itu dari SMP itu sudah SMP saya sudah ya pil itu dari double L, Magadon, terus ya setara itulah. SMA juga sudah mulai meningkat, daun surga dan sebagainya. Itu juga kita selalu kurang. Dan orang tua nggak tahu ya? Orang tua nggak tahu. Orang tua tahu saya nakal, tapi orang tua nggak tahu saya minum mereka tahu. Walaupun saya selalu dihajar, tapi mereka nggak tahu kalau saya pemakai. Dan akhirnya saya bermain di situ juga, dan saya mulai berpikir, aduh. Akhirnya dari situ saya masih sering nongkrong di rongsokan barang bekas, tempat-tempat barang bekas. Saya masih nongkrong. Saya nemu patahan keris ya, keris tumpul, keris patah. Wah, ini barang kuno nih. Tapi barang kuno ini bagus juga ini. Kalau bisa diperjualbelikan. Akhirnya saya mulai cari barang-barang kuno, keris. Nah, saya cari gimana caranya untuk cari barang pusaka. Karena mulai dari SMP saya sudah nggak kenal yang namanya takut. Udah nggak ada lagi rasa takut. Kalau orang bilang, wah di sana angker, serius, ya. Saya datang ke sana, saya tidur. Mau kuburan kayak mau hutan, mau tempat sendang lah, saya tidur di sana. Cuma waktu SMP banyak, saya barang berterbangan, saya ngeliat, oh ada barang datang. Saya nggak berpikiran untuk ngambil, karena buat apa? Baru setelah saya SMA, oh berarti yang barang jatuh yang hijau celorot, yang merah celorot, oh itu barang. Ke rumah? Dimanapun, jadi di kuburan, tidur di kuburan kan sering tahu ada barang merah datang, awal saya nggak tahu kalau itu pusaka, kalau itu istilah keris atau ake atau apa, kita nggak tahu. Saya sering jalan waktu tahu, oh itu barang, mulai lebih aktif. Wah, tapi ada nih satu yang lucu nih, kita dengar ada satu cara cari duit yang kita bisa cepet kaya. Kalau bisa dapat burung gagak yang asli. Jadi kalau dapat burung gagak asli, katanya nih, kamu bikin sate, kamu jualan, buka harga berapapun, itu pasti laku. Jualannya di mana? Kalau nggak di perempatan, tempat-tempat yang angker. Kita bingung cari. Akhirnya saya ngomong ke teman saya, ada cara nih, cari duit banyak, kita bisa kaya. Pesugihan sate gagak gitu ya? Iya, pesugihan sate gagak. Akhirnya kita cari pinjaman senapan. Jadi begitu kita dengar gaugak, wah langsung kita buru-buru. Setiap hari itu kita sebar informan. anak buah itu pokoknya kalau dengar suara gagak, buru-buru kasih tahu kita. Wah, akhirnya setelah sekian bulan dapatlah 1 ekor burung gagak, ditembak mati. Susah ya? Susah, kalau gagak yang asli susah. Karena itu bisa dikatakan gagak gaib. Jadi bukan sembarang gagak. Ya burungnya burung asli, tapi dia punya ada yang nempel lah istilahnya. Nah akhirnya dapatlah kita. Wah cocok. Sugih.
Tujuannya kalau banyak uang buat hura-hura ya. Oh iyalah. Kita di jalan apalagi kita bisa traktir orang banyak, kita bisa beli apapun. Bahkan kita mungkin bisa beli mobil. Nah, karena pasang harga berapapun itu mau satu tusuk 1 juta dibayarin. Hanya kita bikin sate. Kita bikin sate sampai tipis-tipis, kita dagingnya tipis-tipis, yang penting bisa ditusuk lah. Satu tusuk cuma tiga tipis-tipis itu. Pertama kita uji coba, waktu itu kita jualan setelah jam 12 malam. Waktu itu di perempatan dekat tempat angker, ada di Jogja itu. Bukan di kuburan? Bukan, di perempatan di dekat tempat angker. Karena awalnya kalau di kuburan kita masih mikir nggak enak suasananya. Ini atas petunjuk siapa nih? Info dari mana? Ada aja. Ada yang kasih tahu ya? Ada yang kasih tahu info ya. Cara-caranya begini. Ya dari orang tua yang notabene ya bisa dikatakan ya mau dibilang dukun, orang tua lah. Itulah. Nah, terus malam itu beneran kita datang uji coba, kita jual pertama 1 tusuk itu 100.000. Tapi yang datang ternyata wow banget. Siapa ini yang melakukan, Mas Gundul? Saya sama teman saya. Berdua? Ya. Pakai baju? Pakai baju, jualan pakai baju biasa. Cuman pakai tenggok, tahu tenggok? Bakul besar itu kan yang segini tuh, yang biasa. Terus kita bawa tampah doang. Kita bawa bakul 2. Terus kita bawa anglo buat bakar di perempatan nih, kita duduk nih bakar. Pertama kita bakar 10 ada yang datang. Begitu ada yang datang, teman saya Dul. Karena apa ya? Yang datang itu bentuknya nggak karuan. Ada yang mukanya separuh somplak ini, darah. Ada yang pocong. Aduh, yang badannya besar hijau, macam-macam. Ada yang peri. Tapi ngasih harga berapapun dibayar. Sampai ya kalau saya udah bilang ke teman saya, udah nggak usah takut. Itu mereka cuma butuh sate. Nggak usah takut, yang penting kita kaya. Udah, nggak usah takut. Kalau mental jujur, saya dari kecil juaranya lah. Udah nggak usah takut. Yang penting kita jualan sate. Akhirnya teman saya tak suruh ngipasin aja dah. Kamu ngeliat sate sama api yang kamu kipasin doang. Saya yang jual terima duit. Akhirnya dari 100.000 saya naikin harga dari 1 juta. Interaksinya seperti apa, Mas? Biasa. Ngobrol gitu? Sate. Iya. Dia juga bicara? Bicara. Seperti apa? Ya, ada yang Bang, sate 5. Ada yang Bang, sate bang. Ada yang karena mukanya rusak kan, jadi tergantung karakternya. Gitu loh. Ada yang diem tok tanpa omong. Cuman apapun saya omong dia tahu. Saya bilang 1 5 juta. Beli 5 25 juta. Duit. Dikeluarin duit. Ada duitnya? Ada duitnya. Duit masuk bakul semua. Duit masuk bakul. Setelah habis itu, duit 1 bakul itu penuh padat. Uangnya campuran? Duit waktu itu duit 10 ribuan. Semuanya? Iya. Karena duit yang paling besar waktu itu 10 ribuan. Wah, kaya. 1 bakul penuh padat. Sudah kita susun itu. Padat. Aduh, kaya. Udah kita pulang dengan happy. Kita waktu jualan jam 12 lebih, pulang jam 3-an. Cepet ya? Wah, cepet, laris manis.
Sampai di rumah teman saya nih. Ini teman saya nih rumahnya kecil di pinggir kali. Jadi orang tua susah sih, makanya saya ajak. Jadi orang tuanya udah tidur, kita wah duit kita udah pakai mandi duit nih. Ini setelah pulang nih? Udah pulang di rumah teman saya kan. Mandi duit nih, songong duit banyak banget. Nggak ada yang berubah ya? Nggak ada yang berubah waktu itu. Cuman karena kita nggak tahu ritual selanjutnya, karena kita nggak tahu, cuma dapat info sepotong. Kalau pengen sugih, buat sate gagak, dijual tengah malam di tempat angker atau perempatan. Ini sudah dapat duit banyak. Mandi duit. Habis mandi duit capek kan, ngantuk, tidur. Pagi-paginya kecewa kita. Duit yang sebakul jadi daun. Daun hijau apa daun kering? Daun kering. Daun hijau masih mending, daun kering. Kita mau nangis, gimana? Nggak nangis. Kecewa berat lah. Akhirnya setelah itu kan, wah, kita datang itu orang tua. Cerita kalau kita sudah dapat duit, terus duitnya jadi daun, cuma diketawain. Halandul, itu harusnya itu kamu jangan tidur sampai matahari terbit. Syaratnya? Syaratnya gitu. Lalu saya orang tua tak maki-maki, mbah, cangkemmu ile, orang ngomong ket wingi. Lah kalau ngomong dari kemarin kan duitnya nggak hilang. Cuman karena dia pikir siapa sih yang bisa cari syaratnya, gagak yang asli itu nggak gampang. Dan kita orang-orang gila aja yang memang konsentrasi cari gagak dari sana ke sini cuman karena pengen kaya. Jadi nggak sembarangan gagak ya? Nggak sembarangan gagak. Jadi gagak yang kalau ada orang mati sebelumnya itu dia pasti datang. Dan cirinya lagi, jarinya dua, kalau dia mencelok tuh nangkring ya, itu dua di depan, dua di belakang. Begini. Di hutan? Mau di hutan, mau di kampung. Itu biasanya kalau zaman dulu nih, itu gagak kalau ada orang mati, dia masuk kampung. Gaok. Kita orang-orang kampung udah tahu, ini pasti ada yang mau mati. Tiga cari rumah mana, pasti deket-deket situ. Nggak lama, paling lama itu 2 hari pasti ada yang mati. Jadi orang-orang zaman dulu bilang gagak lelayon, gagak kematian. Ya mungkin kalau di daerah-daerah yang sudah nggak mungkin masih ada gagak seperti itu. Tapi kalau di kota-kota udah nggak pernah dengar lagi. Nggak coba ulangi lagi, penasaran karena gagal? Nggak pernah ketemu gagaknya. Masih cari? Ya. Setelah itu nyari lagi? Masih cari lagi. Nggak dapet ya? Nggak dapet sampai sekarang. Jadi pesugihan itu nyata ya? Pesugihan nyata. Gagak gitu ya? Itu nyata itu. Ada yang berhasil? Nah kalau ada yang berhasil atau enggak, yang jelas saya hampir berhasil. Dan sudah mandi uang tadi kan? Sudah mandi uang. Jadi kalau dikatakan itu cuman omong kosong, enggak. Saya udah berhasil. Itu tanpa ajian, mantra-mantra? Tanpa. Karena begitu kita bakar aja itu gaib-gaib datang, ngantri. Karena bagi mereka itu makanan lezat. Dan berapapun harga dibayar. Cuma syaratnya itu kita harus punya mental yang benar-benar kuat, kalau enggak gila. Itu kalau lari aja gila itu? Lah iyalah. Nggak boleh lari? Nggak boleh. Kalau kita sudah bermain di situ, kita nggak boleh mundur. Makanya teman saya, dia ketakutan, saya cuman bilang, dah kamu duduk kipasin sambil lihat api. Karena yang saya takutin dia ngeliat itu kan wujudnya macam-macam. Wah, ada yang ada.
Kalau kunti poncong udah Untuk nggak aneh. potong udah biasa kan. Yang ngeri kan yang badannya, yang leher apa, hanya keluar sampai sini, ini somplak. Terus yang badan di sini nih darah apa tulang sama darah atau daging ada. Yang itu yang ngeri. Mas Gundul nggak merasa gimana, takut gitu? Karena saya kecil itu hidup di jalan, hidup di kondisi-kondisi yang seperti itu, Kerasnya. udah gak ada rasa takut. Kecil saya sudah bermain dengan hal-hal gaib. Ritual tadi. Iya. Nah itu Mang, jadi banyak sekali suka duka kita bermain gaib. Terus kemudian saya masih berkecimpung dalam dunia gaib ya. Jadi ada di daerah ini ada guru yang punya ilmu kuat. Saya datang dari Sumatera, Kalimantan sampai ke timur sana, saya datangin. Karena karakter saya, tipe saya, kalau saya mau belajar tuntas. Saya mencoba untuk yang lebih tinggi lagi. Sampai suatu ketika